Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ia sangat rajin beribadah. Suatu hari ia tiba-tiba jatuh sakit yang sangat parah. Maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah dan mengatakan suaminya sakit parah dan dalam sakaratul maut. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh Bilal radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lainnya supaya pergi melihat keadaan Alqamah. Ketika mereka sampai di rumah Alqamah, mereka lalu mendapatkan Alqamah sambil membantunya membacakan kalimat la ilaha illallah, tetapi lidah Alqamah tidak dapat menyebutnya. Ketika para sahabat melihat bahwa Alqamah semakin parah, maka mereka menyuruh Bilal supaya memberitahu Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Ketika Bilal sampai di rumah Rasulullah, maka Bilal menceritakan segala hal yang berlaku kepada Alqamah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup?" Jawab Bilal, "Tidak wahai Rasulullah, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan sampaikan salamku, dan katakan kepadanya kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang berjumpa aku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya." Maka ketika Bilal sampai ke rumah ibu Alqamah, lalu ia berkata seperti yang Rasulullah kata kepadanya. Maka berkata ibu Alqamah, "Aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah." Lalu ibu Alqamah mengangkat tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah. Maka bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibu Alqamah, "Terangkan kepadaku perkara yang sebenar tentang Alqamah. Jika kamu berdusta, niscaya akan turun wahyu kepadaku." Nabi bertanya, "Bagaimana Alqamah?" Jawab ibunya, "Ia sangat rajin beribadah. Ia sembahyang, berpuasa dan sangat suka bersedekah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak diketahui banyaknya." Bertanya Rasulullah, "Bagaimana hubungan kamu dengan dia?" Jawab ibunya, "Aku murka kepadanya." Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa?" Jawab ibunya, "Karena ia mengutamakan istrinya daripada aku, dan menurut kata-kata istrinya sehingga ia menentangku." Maka berkata Rasulullah, "Murkamu itulah yang telah mengunci lidahnya dari mengucap la ilaha illallah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar untuk Alqamah. Ketika ibu Alqamah mendengar perintah Rasulullah, ia terkejut. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak membakar putraku di depan mataku? Bagaimana hatiku dapat menerimanya?" Kemudian Nabi berkata, "Wahai ibu Alqamah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Oleh itu jika kamu mau Allah mengampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan guna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya." Maka berkata ibu Alqamah sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan engkau ya Rasulullah, dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku ridho pada anakku Alqamah." Maka Rasulullah mengarahkan Bilal pergi melihat Alqamah sambil berkata, "Pergilah kamu wahai Bilal, lihat apakah Alqamah telah dapat mengucapkannya atau tidak. Aku khawatir jika ibu Alqamah mengucapkan itu semata-mata karena aku dan bukan dari hatinya." Maka ketika Bilal sampai di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut, "La ilaha illallah." Lalu Bilal masuk sambil berkata, "Wahai semua orang yang berada di sini, ketahuilah sesungguhnya murka ibunya telah menghalangi Alqamah dari dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ridha ibunya lah maka Alqamah dapat mengucapkan kalimat tersebut." Setelah itu wafatlah Alqamah. Maka Rasulullah pun sampai di rumah Alqamah. Beliau berkata, "Segeralah mandi dan kafankan." Lalu disembahyangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesudah dikuburkan maka berkata Nabi sambil berdiri dekat kubur Alqamah, "Hai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah, dan tidak diterima ibadah fardu dan sunnahnya."